Kengken Ada ini. yang siksa aja. Sing mesiksa nih. Batas Apa ketakon aja lah. barang seraka ngeluhnya tuh nyen ngelah nak meme otak nih. Kumpul-kumpulang bang tiang punya password nyakitin. Sing gati. Penyakit DST itu bermacam-macam sesuai dengan perkembangan juga. Mereka meracik sarana dengan teknologi juga secara gaib. Akhirnya menyebabkan orang yang dituju menjadi perlahan gila. Penyakit gila yang diakibatkan oleh black magic atau DST. Terkadang di saat malam itu diacap dia dari jarak jauh. Itu pun sebelumnya mereka yang memberikan suatu sinyal di dalam tubuhnya, sehingga dari jarak jauh bisa diacap oleh seseorang, sehingga orang yang diacap atau dituju itu tidurnya nggak nyaman, teriak-teriak terkadang, badan terasa sakit. Itulah pengaruh DST yang sangat-sangat luar biasa efek negatifnya bagi si penderita. Mereka biasanya menancapkan dulu sarana jahat di muka pekarangan, atau kalau di Bali angkol-angkol nampak lebuh penunggun karang. Di sana dulu dikuasai. Istilahnya dijinakkan dulu penunggun karangnya sehingga sarana tersebut bisa masuk ke areal pekarangan, dan seseorang yang dituju bisa menginjak, akhirnya energi negatif itu masuk ke badannya. Itu yang pertama, sinyal dulu ditaruh di badannya. Kedua, jika sudah lewat, mereka dari jarak jauh ditiup bagian belakang, memasukkan energi negatif, membacakan mantra sehingga tiupan itu menuju ke orang yang dituju. Itu yang biasa kita sebut dengan leak desti aneluh nerang jano. Itu sistem teluh itu. Dari rumah begini dia meregap semedi. Seorang yang dituju itu ditarik bayangannya, dibacakan mantra, ditiup dia. Akhirnya apa? Orang yang dituju tengah malam tidur gak nyenyak, badan terasa sakit, mendengarkan suara-suara yang aneh-aneh, dan seluruh badan ini sakit seperti ditusuk-tusuk. Itulah akibatnya. Ini sudah termasuk DST maha utama. Orang yang hebat ini mempelajari ilmu ini khusus untuk menyakiti seseorang. Inilah fenomena yang secara kasat mata tidak bisa terlihat, tetapi nyata orang itu sakit. Di zaman modern ini terkadang awam masalah begini. Ya, astungkare saya pun mendapatkan tugas dari Kakek Lingsir Gandemayu untuk menjelaskan tentang hal tersebut. Semoga bisa menjadi pemahaman yang lebih tentang hal gaib. Nih, kengken Ada yang ini. siksa aja. Sing mesiksa nih. Batas Apa ketakon aja lah. barang seraka ngeluhnya tuh nyen ngelah nak meme otak nih. Kumpul-kumpulang bang tiang punya password nyakitin. Sing gati. Kali ini di tiang Jero Gede Gimbal memberikan tips bagaimana cara untuk menangani orang yang kena penyakit gila, yang diganggu oleh DST, yang biasa tengah malam teriak-teriak, badan terasa sakit, ditusuk-tusuk dan lain sebagainya.
Yang pertama, membuat caru dan banten penebus alit yang dihaturkan di perempatan agung atau di perempatan jalan itu. Di sana kita tebus dengan membawa uang kepeng satakan. Di sana kita haturkan. Kenapa di sana? Orang yang menyakiti itu pintar, dia mau ngambil nyawanya, sebagian nyawanya. Kalau di badan kita ada bayu, sabde, idep. Terkadang kalau bayunya diambil dan idepnya diambil, itu ditaruh di perempatan agung. Sehingga orang yang sakit itu bingung, tidak punya pemikiran, badannya loyo, tidak ada tenaga. Jika ketiga-tiganya diambil, ya lambat laun tidak bisa bernapas. Itulah kehebatan ilmu gaib yang aliran kiri atau kiu. Nah, di sanalah di perempatan agung kita bikin caru sesuai dengan desa Kalepatro. Pasti orang yang sudah wikan tahu tentang hal bagaimana penebusan alitnya itu, dan ditambahi dengan uang kepeng satakan. Bagaimana caranya? Setelah di perempatan agung kita haturkan itu carunya dan penebus alit, panggillah nama seseorang yang sakit tersebut. Biar bayu sabda idap itu ketegin atau hentakkan uang bolong itu di pertiwi selama 5 kali. Teg 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 teg, panggil namanya. Nah, setelah itu kita pamit pulang, temui si orang yang sakit. Uang kepeng inilah dihentakkan atau didekatkan kepada si pasien atau yang sakit, kepala, leher belakang, pundak, dada. Itu caranya. Panggil juga namanya. Akhirnya apa? Bayu sabda idap orang yang sakit sudah masuk. Wong anugrah kemanoharam hircanam sarwa pujanam sarwa malewinasanam dewa dewi mahasidyam dewa datam nugrahakam sarwa karyam amadekam yang manojati nugraha. Nah, setelah proses itu dijalankan, barulah obat luar atau ramuan luar dan ramuan yang diminum yang masuk ke dalam tubuh. Untuk ramuan luar atau biasa kita sebut di Bali boreh atau lulur, itu sediakan merica 3 butir, daun sirih 3 lembar, mesui secukupnya, dan asaban cenanu itu airnya. Keempat sarana tersebut diulik atau digerus, dihaluskan, dan dicampur air asaban cendana. Setelah itu baru diusapkan ke seluruh tubuh sebagai boreh. Nah, itu obat luarnya bagi si penderita gila karena pengaruh desti. Nah, untuk minumnya, ramuan minumnya sediakan daun sirih 5 lembar, airnya beras merah, minyak jeruk linglang, dikasih garam sedikit.
Caranya, daun sirih direbus dulu. Setelah mendidih, didinginkan 1 gelas, baru dikasih minyak jeruk linglang dan dikasih garam sedikit sekali. Itu diaduk, baru diminum. Itu obat dalamnya, ramuan dalamnya. Nah, setelah itu dijalankan, baru memohon kepada Ide Betara Yang Guru atau Sang Yang Tiga Sakti melantaran antuk sarana praspejati atau canang raka daksina segehan putih kuning dan segehan manca warna. Di sanalah memohon kepada beliau, memohon kesembuhan, minta maaf kepada beliau atas kekeliruan baik disengaja atau tidak disengaja. Karena semua terjadi kehendak beliau. Beliau tidak benci kepada ciptaannya. Jika melenceng, beliau akan memberi perhatian. Sehingga apa? Cepat sadar menjalankan kewajiban setiap hari. Hanya begini. Itulah tugas kita sebagai manusia. Biar tahu akan jati diri kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, kelantarang antuk yang leluhur, yang kompiang. Sehingga apa? Kalau itu dijalankan astungkara, hidup kita damai, rukun, pekedek, pekenyum, dijauhkan dari energi-energi negatif, baik mau masuk ke dalam diri dan di areal pekarangan. Begitulah pemaparan kali ini tentang topik orang gila yang diganggu desti atau ilmu black magic. Semoga dengan kesederhanaan ini bisa tercerahkan bagi orang yang kena atau menderita. Tetap semangat, dukung dari keluarga. Itu poinnya. Keluarga harus berperanan penting di dalam menjaga seseorang yang sakit tersebut. Inggih, wantah asa punika sinap titiang antuk parang santi. Om santi santi santi.